Oke. Selamat malam, Coach. Apa kabar? Malam Coach Bambang. Waduh, sorry ya. Jadi kebuang-buang waktunya. Hmm. Membuat ya ada gangguan ya. Ya, Sedang sedang sibuk apa, Coach, sekarang? ya inilah Coach. Maksudnya baru-baru awal bulan kan. Jadi kami lagi siapin laporan-laporan dari kantor pusat Coach. Oh, oh gitu ya. Ya, Oke, oke. Sibuk, sibuk awal bulan. Oke, sebentar lagi kita akan melakukan coaching, Coach. ya boleh Coach, lebih cepat lebih bagus Coach. coaching adalah motivasi untuk tujuan dan memperjelasnya dan menemukan langkah-langkah dan sumber daya. Sebagai seorang coach, saya akan memvalidasi coach dan menemukan tujuan, langkah, dan sumber daya dan cara bertanya. Apakah bersedia, coach? Mantap Coach, bersedia. Selama sesi coaching ini, saya akan berkomitmen untuk menjadi pendengar pendukung coach dengan baik, juga Oke, menginterpretasi jawaban coach. Apakah oke? oke Coach. Oke. Sesi coaching ini dilakukan 40 menit ke depan. Apakah bersedia? Bersedia Coach. Saya Saya akan sambil. mulai dengan menanyakan coaching goal, membahas langkah dan sumber daya di akhir coaching. Hmm, Saya akan oke Coach. menanyakan tentang kesimpulan, action plan, dan feedback. Apakah oke? Oke Coach. Apa Di sih yang dalam nggak sesi, buat Coach Bambang? oh ya, di dalam sesi coaching nanti, jika sesuatu memungkinkan keluar dari topik, bolehkah saya menyela? Boleh, tolong diingatin. Oke, jika bolehkan menyela, saya akan membuat tanda silang dan saya akan Oke, menanyakan apa hubungan dengan coaching goals. Apakah oke? siap. Oke Coach. Saya ini colokin HP dulu ya. Oke, oke, coach. Oke. Siap Coach, lanjut Coach. Apakah saya diperbolehkan untuk mencatat percakapan kita atau merekam? Silakan coach. Boleh. Oke, tentu saja akan menjaga kerahasiaan selama syuting kita ini. Siap. Dari apa yang sudah sampaikan, apakah ada pertanyaan, Coach? So far so good coach. Oke, apakah sudah siap di coaching, Coach? Siap coach. Oke, Coach Oker, apa Yes. tujuan yang dapatkan dalam sisi coaching ini, Coach? Baik. Terima kasih coach Bambang. eh saya kayaknya mulai berpikir ya coach Bambang. Ya, Saya mulai berpikir pengen punya usaha gitu loh coach. oh gitu ya. Ya jadi eh saya pengen kayak di Jogja itu di Jawa ada semacam toko-toko apa kios apa semacam toko kecil gitu yang jualin bubur kacang hijau sama Oh, Indomie gitu oh coach. mantap ya. Ya. Ah, oh gitu ya. Apa detail tujuan Coach itu? Ya, detail tujuannya adalah saya pengen supaya punya apa ya, punya bisnis lain gitu selain Oh, bekerja. Kemudian saya mau supaya awal tahun 2026 sudah bisa saya siapkan lah coach. Jadi oh, mulai bulan-bulan ini akhir-akhir bulan tahun 2025 ini akan saya siapkan semua yang dibutuhkan dan saya pengen supaya punya semacam burjo gitu coach. oh Karena gitu ya. kebetulan di daerah tempat tinggal saya itu depan jalan itu ada Hmm. kampus baru yang baru dibuka, Coach. Oh gitu ya. Ya, Gitu ya. Kapan akan dicapainya, Coach? tahun 2026, Mau Insya 26. Allah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Di mana akan mencapainya, Coach? Ya,
tentu saya harus punya modal, ya kan, Hmm. untuk buka burjo. Hmm. Kemudian harus punya apa ya, skill untuk memasak gitu kan, masak Indomie sih Oh. bisa. Tapi yang buat Hmm. burjonya yang kayak anak-anak Kuningan buat itu loh, yang pakai ketan Oh. hitam, itu Hmm. kayaknya saya perlu cari orang juga coach buat 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 jadi pekerja nanti. Hmm. 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 Oke, oke. Bersama siapa, Coach? Mencapai itu, Coach. eh saya kebetulan lagi nyari teman-teman ya. Teman-teman Hmm. saya yang di Jogja, yang ini saya minta tolong supaya kalau ada yang mau gitu kan, syukur-syukur kalau dia bisa buat bakso juga, mie ayam juga gitu loh coach. Jadi langsung semua aja. Dan Oh, itu gitu ya. mungkin ya bersama teman-teman yang mau lah. Oh, Ya. oke, oke. Apa bukti Coach sudah berhasil mencapai tujuan tersebut? Buktinya saya sudah mencapai tujuan itu ya, saya harus buka dulu awal Januari. Oh, gitu. Jadi Oh, paling enggak bisa tahu loh orang-orang hmm, itu tertarik nggak gitu. Jadi awal Januari gitu sudah harus bisa buka dulu. hmm, hmm, Dan hmm. di mulai bulan-bulan ini sampai bulan Desember nanti udah mulai nyari-nyari orang, coach. Oh, Sambil gitu. nyiapin tempatnya. Oh, gitu ya. Apa ukuran keberhasilan itu, Coach? Ukuran keberhasilannya adalah saya dapat penghasilan baru, coach. Oh, gitu ya. Ya, Oke. Apa alat ukurnya, Coach? alat ukurnya eh ya saya punya aliran apa ya, revenue baru lah. Artinya Oh, gitu saya ya. cuma bukan nunggu dari kerjaan saya, gaji saya gitu, tapi saya punya usaha sendiri. Yang Hmm. kemudian tiap bulan dia akan ngasih pemasukan buat saya, coach. Oh, gitu ya. Iya, iya. Oke. Apakah tujuan ini tidak atas kendali Coach? eh ya, sebagian 50% mungkin di dalam kendali saya, tapi Hmm. seperti yang saya infokan di awal tadi bahwa saya butuh orang yang bisa masak burjo gitu, syukur-syukur bisa buat mie ayam yang enak atau bakso yang seger gitu loh, coach. Jadi bisa saya kerja bareng gitu. Oh, gitu. Ya, Apakah Coach punya kemampuan untuk meraih tujuan tersebut? punya coach. Saya Oh, kebetulan lagi sedang ngikut lomba entrepreneur dulu, coach. oh gitu. Wah, Tapi mantap ya. itu kan lebih ke inovasi ya. Kalau saya sih Oh. nggak muluk-muluk, nggak usah cari yang inovasi. Punya burjo aja sudah bagus itu. Buat saya kok. Ya, oke. Kemampuan apa Coach yang diperlukan, Coach? Kemampuan yang diperlukan tentu adalah kemampuan apa ya? Mengerti kiat berbisnis ya. Oh, Yang pertama, yang kedua kemampuan untuk bisa merangkul atau bekerja sama dengan teman-teman yang akan bareng sama saya. oh gitu ya. Kemudian yang ketiga mungkin yang perlu kami siapkan adalah selain modal tadi, kami juga harus mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan dan juga skill memasak gitu loh, Coach. Oh gitu ya. Ya, Oke. Di mana Coach mendapatkan kemampuan tersebut? so far ya karena memang nanya-nanya ya, istri juga suka masak, ibu Hmm, mertua, sorry, ibu juga suka dulu masak juga, ibu mertua saya memang sudah nggak ada, tapi dulu juga suka masak masakan Portu gitu hmm, kan. Jadi ya. saya pikir saya bisa belajar dari pengalaman. Kemudian yang kedua banyak referensi-referensi yang saya dapat dari YouTube, dari Hmm, Instagram, dari TikTok buat hmm, masak apa gitu. Paling hmm, awal-awal baru burjo sama mie goreng, mie rebus, tapi kan bisa ke bakso, ke mie ayam, hmm, sama makanan-makanan yang lain gitu loh, Coach. hmm. Terus yang ketiga ya baca-baca buku lah. Oke. Apakah tujuan ini penting, Coach? Penting buat saya, Coach, karena ya di sini tuh Timor Leste itu pensiun itu eh di umur
56 tahun coach Oh, pensiun. belum tahun. Oh, gitu ya. Iya, saya sekarang tuh udah umur 44 tahun. Oh, berarti Jadi kurang paling 12 nggak tahun ya. saya siap-siapin lah coach ya. Hmm, 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 hmm. Ya, Hmm, hmm, hmm. Apa pentingnya tujuan itu, Coach? Bagi Anda, bagi Coach. tujuan ini penting buat saya coach karena saya berpikir bahwa ini adalah langkah investasi coach. Oh, gitu ya. Ya, karena apa ya? Anak-anak saya juga yang satu udah umur sudah SMA kelas 2 mau naik kelas 3, yang kedua udah Oh, SMA kelas 1. Jadi selain buat nunjukin ke mereka untuk bisa jiwa entrepreneurnya ada, hmm, eh, saya pikir ini juga bagus buat saya untuk mempersiapkan hari tua, coach. hmm, Ada hmm, bisnis. hmm. Apakah ini tujuan ini menjadi prioritas berarti Coach? eh Dulu-dulu sih cuma angan-angan doang, omon-omon doang. Tapi ini kayaknya sekarang sudah harus saya jadiin prioritas, coach. Karena Hmm. kampus itu kan sudah mulai buka di awal tahun ini, coach. Oh, gitu. Dan itu anak-anak tiap hari kalau misalnya saya lewat sana tuh banyak loh, coach. Orang nyari-nyari makan, nyari-nyari minum gitu kan. Cuman di sana kan orang yang masak juga masih standar lah, coach. Hmm, hmm, hmm. Dan saya pikir ini opportunity, coach. Kesempatan Iya, buat saya iya. biar bisa punya usaha. Iya, iya. Hmm, hmm, hmm. Oke. Coach, kapan mulai langkah ini untuk wujudkan, Coach? eh saya sudah mulai ya, coach ya. Artinya kontak ke teman-teman sudah saya lakukan. Hmm, Sekarang teman-teman lagi nyari-nyari gitu kan di grup WA. Ada yang bilang, oh ini anaknya teman kami yang dulu orang Bandung. Dia jadi pengusaha burjo di Jogja. Oke. hmm, hmm, hmm. Saat ini sedang nanya-nanya dia kalau mau ke Timor Leste nanti seperti apa. Hmm, hmm, hmm. Gajinya bagaimana. Kemudian tinggal di mana. Visa kerjanya seperti apa gitu Hmm. loh, coach. Oke, Jadi oke. sudah kami mulai, coach. Jadi Hmm. semoga puji Tuhan bisa mulai tahun depan lah, coach. Oke, sip. Mantap ya, Coach Grand ya. opening, grand opening. Grand opening. Oh. Kapan Burjo deadline Oscar. tujuannya, Coach? Gimana, coach? Deadline kapan? Kapan deadline-nya Sampai Desember, coach. Jadi Januari itu Desember ya? sudah harus pikirin Hmm. grand opening. Oke. Berapa durasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu, Coach? eh Gimana ya? Kan itu kan tanah sendiri ya, coach ya. Jadi Oh, sebenarnya nggak gitu. terlalu butuh tanah sendiri. Jadi nggak terlalu butuh investasi besar di awal buat nyari lahan ya. Oh, Paling gitu ya. butuh butuh lahan sedikit buat buat semacam apa tempat Hmm. 4x4 apa 5x10 gitu di depan supaya Hmm. biar bisa buat burjonya. Ya, Hmm. saya hitung-hitung mungkin eh berapa ya? Sekitar 5 ribuan dolar kali ya. Oh, $50 ya? Ya, 5.000 dolar Oh, ya. Sekitar 70 juta mungkin. oh gitu ya. Ya, atau cuma buat satu barak gitu, kayak orang biasa buat lalapan gitu kan. Hmm. Malam Hmm. dibuka gitu. Hmm. Iya, iya. Karena harus survei market juga kan, Coach. Oh, oh, Maksud saya, oh. kalau sudah buat bagus-bagus, ternyata nggak ada orang yang datang mau beli gitu kan. Kalau kemahalan gitu juga sayang kan. Iya, iya. Oh, perlu bulan ya. Oke, Coach. Oh. Kalau buka yang Bagus. seperti Kalau buka yang seperti lalapan-lalapan itu tinggal gelar spanduk, kasih tenda gitu kan, kompor gas atau semacam kayak ada dorong-dorongan itu loh, Coach, bakso. Ya, ya. Oh. Gerobak, Ah, gerobak. itu taruh kursi dua situ kan, Hmm. Hmm, yang mau hmm. makan duduk di pinggir jalan gitu kan. Ya, Ya, mantap. Bagus ya. Oh, ya. oh, oh. Coba dari yang kecil. Hmm, hmm, hmm. Oke. Coach, mau tanya. Apa yang Coach pikirkan saat tujuan tercapai, Coach? Wah, pasti seneng banget kan, Coach. Oh, senang banget. Sore-sore pulang kantor gitu kan, duduk di pinggiran sambil minta, burjonya satu ya. Tapi ngelihat orang banyak yang makan Indomie telur gitu kan, pasti senang lah, Oh, Coach. oh, oh. Apa sumber daya yang diperlukan, Coach? Baru, Coach, gimana? Apa saja sumber daya yang diperlukan?
Oke, yang tadi saya sudah infokan di coach bahwa yang saya butuhkan adalah partner yang bisa masak atau buat burjo yang enak. Mm-mm. Syukur-syukur dia bisa buat bakso dan mie ayam juga. Jadi kan kami awalnya bubur kacang hijau gitu kan sama Indomie telur, Indomie rebus, terus 6 bulan gitu ngeliat orang makin banyak, mulai tambah menunya jadi Oh. bakso gitu kan. Terus tambah Mm-mm. lagi jadi mie ayam, dan Mm-mm. makin gede lagi tambah ketoprak. Oh. Oke, oke, oke. Coach, bagaimana cara coach menjalankan rencana tersebut, Coach? eh Tentunya dengan buat bisnis plan ya. Pertama, Mm-mm. jadi akan saya siapkan, kita cari tahu bahwa market atau orang-orang yang jadi fitur langganan kita atau customer kita tuh apakah ada. Nah, ini tujuannya adalah segmennya adalah segmen mahasiswa. Jadi harganya juga nggak terlalu mahal karena Mm-mm. kita tahu bahwa mahasiswa kan juga nggak terlalu banyak bawa duit gitu kan. Mm-mm. Makanya saya pertama itu tertarik dengan burjo yang cuman $1,5 apa $2 gitu kan, atau $1. Mm-mm. Kemudian Oh. Indomie telur yang cuman 1,5 apa $2 gitu kan. Saya pikir sudah bisa kita mulai. Jadi mulai dengan action plan dulu, siapin rencana-rencananya seperti apa, bangun tempatnya. Kalau misalnya kemahalan, akan kami buat yang sederhana dulu. Artinya kita Mm-mm. coba dulu, tes dulu, dijual di apa gerobak-gerobak gitu, coach, di depan Mm-mm. rumah, pakai pakai tenda 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 jual SIM card gitu loh, coach. Iya. Baru lihat Mm-mm. bagaimana anima orang-orang mahasiswa-mahasiswa itu. Karena Mm-mm. mahasiswa-mahasiswa itu kan sebenarnya sukanya satu tempat nongkrong-nongkrong, ada yang ngerokok, ada yang minum kopi, minum teh, es jeruk gitu kan. Seperti itu, coach. Oke, oke, Coach. Oh. Coach, mau tanya, apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, Coach? Em, Faktor yang mempengaruhi, Ya. yang pertama tadi, coach, karena memang ada segmen baru di daerah dekat rumah itu, yaitu kampus itu. Oh. Nah, jadi kampus itu saya ngelihat bahwa siang-siang mereka juga susah cari makan kan. Mm-mm. Jadi kayaknya bagus kalau punya tempat di situ, mereka bisa nongkrong dan ngerjain tugas atau apa kan nggak masalah di situ. Sambil makan burjo, makan Indomie telur. Mm-mm. Mm-mm. Coach, di mana Coach mendapatkan sumber daya tersebut dari faktor itu? eh saya dapatnya ya nyari teman-teman itu, coach, dari teman-teman yang di Jogja itu. Yang Mm-mm. pertama itu untuk kerjasama, terus kemudian yang ini sumber daya yang dibutuhkan termasuk di dalamnya mempersiapkan segalanya. Saya pikir ya saya harus hubungin istri juga, nanya tabungannya bisa gitu. Oh, gitu ya. Oke. Iya, Coach, berarti itu rencana dari Coach, ya, rencana A. Berarti ya. ada rencana B ya? Apa yang Anda pikirkan, Coach? Apa yang rencana B? eh Ya, rencana A artinya ada tempatnya yang lumayan bagus gitu, tapi butuh dana yang agak sedikit tinggi. Hmm. Atau rencana B, nggak perlu bangun bangunan, tapi coba pakai yang gerobak dorong itu sambil ditaruh Hmm. 2 kursi atau 4 kursi, sambil Hmm. ngeliat-ngeliat Hmm. anak-anak mahasiswa-mahasiswa itu pada suka nggak, sambil Hmm. coba jalan sampai kalau Oh, misalnya sudah bagus baru buatin tempatnya. Jadi ada dua alternatif itu lah, Coach. oh, mantap ya, Coach Bet. Jadi, Coach, Nah, yes. terkait dengan tujuan, apa gejala masalah di kendala yang Coach dengar lihat rasakan? eh Sebenarnya kalau misalnya ditanya kendala ya, Coach ya, saya cuma pengen punya usaha aja, Coach ya. Hmm. Maksudnya ya karena kita tahu bahwa sekarang di kantor itu makin hari kita makin sibuk gitu kan. Hmm. Jadi Hmm.
kadang kita lupa mempersiapkan diri untuk masa depan gitu kan, Coach. Mhm. Jadi ya saya sama istri sudah diskusi bahwa ya paling tidak buat usaha lah Coach. Karena kita tidak Iya, iya. selamanya kerja sama orang kan. Iya. Oke. Apa menjadi penyebab dari tujuan tersebut, Coach? Tujuan ini penyebabnya apa ya? Ya mungkin sudah harus nambah pemasukan yang lebih karena memang anak-anak sudah mau kuliah Coach. Udah besar. Iya, Oke. kalau kuliah Oke, kan oke. nanti udah butuh duit juga kan Coach. Jadi kalau Oke. cuma ngandalin gaji aja juga mungkin apa ya kurang pas lah Coach. Oke, oke. Oke, Coach. Coach, saya boleh menyela. Jadi, Coach tadi bilang kan memang untuk mencapai hal yang untuk masa tua, Burjo untuk menunjang ke depannya, ke belakangnya, Coach. Betul itu, Coach ya? Ya, dia Oke. bukan burjo aja sih coach. Itu Oh, awalnya pemanis doang burjo-burjo gitu. oh, gitu. Ya, nanti kalau Hmm. misalkan benar-benar animanya atau orang-orang ada customernya yang cukup bagus banyak, ya kita coba pakai ningkatin lagi kayak habis Oh, burjo Indomie. oh. Indomie kalau misalnya rame ya misalnya rame ya jadi kayak ada bakso, Hmm. ada mie ayam gitu. Kalau misalnya rame Hmm. ya bisa 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 buka rumah makan itu sama toko Mantap, toko Pak. sama toko kelontong, toko ya sembako, toko sembako. Oke. Coach, apa hasil yang Coach inginkan sih? Hasil yang saya inginkan ya pengen supaya ada income baru lah, coach. Ada Oh, gitu ya. pendapatan baru aja. Hmm. Iya, iya, iya. Oke. Dapat income baru, Coach ya. Ya, Oke. Apa sumber daya yang dibutuhkan, Coach? sumber daya ya tadi kapital, Betul ya. kemudian kapital itu kayak ya budget, dana, kemudian orang atau partner yang bisa bekerja sama kayak yang teman-teman dari Jogja itu atau dari Kuningan yang bisa buat burjo sama sama apa Indomie telur gitu kan. Hmm. Dan juga yang ketiga itu selain material tadi sama teman, mungkin saya juga harus mempersiapkan diri besok-besok bisa bantu lah. Oke, oke. Coach, dampak apa yang Coach lakukan? Dampaknya apa, Coach? Setelah Coach melakukan hal itu semua. Dampaknya ya kita jadi secara pribadi kalau dampaknya ya saya merasa bangga gitu kan ternyata Oh, oh, bisa punya usaha, bisa jadi seorang entrepreneur oh, walaupun cuman mantap ya. Hmm. walaupun cuman apa ya, cuman burjo doang ya kan. Oh, Tapi kan semua harus mulai dari yang kecil kan, baru ke yang gede hmm. gitu. Kalau Oh, kalau Coach gitu ya. Bambang kan pengusaha gede gitu. Oh, Coach, jadi kalau Coach ini kan betul-betul menggenang jadi seorang entrepreneur, Coach ya. Ya, ya. Hmm. Dan di Timor Oh, Leste itu Coach, bisnis yang sustain itu yang pertama adalah bisnis makanan Coach. oh gitu. Ya, Hmm. karena orang di sini tuh suka makan. Oh, suka makan. Ya, Oh, yang kedua bisnis yang sustain itu adalah bisnis yang ada hubungannya dengan pertanian Coach. oh gitu. Oh, Ya, berarti di sana ya. ya. Yang ketiga adalah bisnis kopi. Kopi. Hmm. Ya, karena di sini banyak untuk dapat kopi-kopi itu kita bisa dapat banyak di sini. Hmm. Oke, oke. Apa sesuatu yang muncul saat hasil Coach dapatkan? Wah, bahagia dong. Bahagia, ya. Iya, Oh. jadi tiap pulang kantor tuh nggak capek gitu lah. Habis capek di kantor tuh Oh. balik sampai rumah, wah gimana nih? Hari ini dapat berapa? Ada pemasukan. Wah, ada banyak orang ya hari ini. Oke, jadi ya gitulah coach. Jadi akhirnya juga kita bisa dapat
merasa bahagia gitu kan karena kita ada bisnis lain. Oh, oke, Which oke. is kita nggak usah takut kalau misalkan misalkan uh, besok-besok misalkan uh, dari Telkomnya bilang, wah kami sudah nggak mau invest lagi di Timor Leste gitu. Hmm, hmm. Jadi juragan Oke. burjo lah. Oke, oke. Sip, mantap ya, Coach ya. Ya, Mantap ya. Luar biasa, Coach. Coach Oscar ini punya mimpi yang luar biasa. Ya. Hmm. biasa-biasa aja sih coach, nggak luar biasa sih. Hmm. Coach, saya tanya, Coach. Yes, Apa yang maksud dengan bahagia, Coach? bahagia. Hmm. Bahagia itu menurut saya adalah orang yang apa adanya coach. Oh, gitu. No drama. Oh, no drama. Ya, mau ada demo, mau ada pemerintah gini-gini gana-gana, tapi kita tetap apa adanya gitu. Gitu Tetap ya. semangat ya, Hmm. gitu coach. Intinya bersyukur Hmm. coach bahagia itu. Oh, gitu. Ya, Bagaimana Coach mendefinisikan tuh bahagia tuh, Coach? eh ya, saya mendefinisikan bahagia itu adalah orang yang legowo gitu loh coach. Oh, legowo. Misalnya, misalnya hari ini ya, Pak hari ini pemasukannya dikit Pak, ya nggak apa. Pak hari ini banyak pemasukannya, wah oke. Jadi seperti itu coach. Jadi saya mendefinisikan bahagia itu orang yang selalu bersyukur lah coach. Oh, gitu, syukur. Iya. Oke. Coach, bagaimana Coach memahami tentang bahagia, Coach? Saya memahami tentang bahagia eh adalah suatu kondisi di mana orang ini tidak menuntut lebih coach. Oh, gitu. Iya, jadi bahagia itu ya ya apa adanya. Setiap hari pun Hmm. mau ada dapat dapat lotre, mau nggak dapat lotre, ya seperti itu aja coach orangnya. Jadi nggak neko-neko, bersyukur karena memang tahu bahwa kehidupan ini kan cuman apa ya titipan lah gitu loh coach. Titipan ya. Hmm. Ya, Oke. Coach, kalimat apa yang Coach pilih untuk menggambarkan bahagia itu apa, Coach? kalimat yang saya pilih mendapat untuk menggambarkan bahagia itu ya bersyukur tadi coach. Bersyukur ya. Kalau Iya, bersyukur, bisa bahagia, Coach ya. iya, Apa betul itu, Coach? iya betul sekali tuh coach. Jadi Hmm. bersyukur untuk segala hal gitu tuh bahagia pasti coach. Hmm, hmm, hmm. Oke, 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 oke. Coach, tadi Coach bilang bahagia. Hmm. Seperti rasanya ketika Coach pernah merasakan bahagia, Coach. Kata bahagia. Hmm. Rasanya apa sih ketika Coach pernah merasakan bahagia itu? Bahagia itu ya rasanya apa ya? Rasanya tenang, rasanya eh tenang, kemudian datar dan nggak ada beban lah coach. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Ya. Hmm. Coach tadi bilang fokus, apa bahagia ya? Apakah pernah Coach melihat bahagia dan kemudian Coach menirunya? eh Gimana coach? Apakah Coach pernah melihat orang bahagia dan kemudian menirunya? Iya coach. Saya Oke, pernah oke. melihat orang bahagia itu gini coach. Itu om saya coach. Oh, ya Coach. Oh, gitu ya. Ya, saya pernah ngelihat dia bahwa dia tuh nggak mau kerja, coach. Oh, gitu. Maksudnya diajak diajak orang tua ini kerja di sini nggak mau. Dia cuma buka kedai, bukan kedai ya, dia buka di pinggir jalan tempat jual koratnya gitu. Oh, Dia gitu. taruh koran-korannya, kemudian dia sambil ngopi sambil ngerokok. Jadi kita ngelihat dia tuh bahagia banget gitu loh, coach. Jadi Gitu saya ya. ngerasa kalau bahagia tuh ya seperti itu, coach.
Dia benar-benar menikmati apapun yang dia lakukan gitu Coach. Oke, oke, oke. Ya, Oke. Coach tadi mau bahagia. Apakah coach dapat membayangkan? Coach dapat membayangkan coach bahagia? iya. Saya membayangkan saya bahagia itu kan kayak tadi saya bilang sama Coach Bambang bahwa saya capek di kantor, saya pulang terus tiba-tiba orang banyak di warung gitu kan. Wah bahagia itu. Menjadi berkat itu buat orang. Oh, gitu. Ya, oke, oke. Nah, coach tadi bilang bahagia kan? Apa identitas yang sedang coach pakai untuk bahagia, coach? Identitas yang sedang saya pakai adalah identitas bahagia, di mana saya melihat bahwa warungnya sederhana tapi banyak orang antri. Mantap ya. Sebenarnya tapi banyak antri ya. Iya, Banyak pemasukan mau, ya. mau, bang, apa extra jos teh gitu kan. Indomie telur dua dong, telurnya setengah matang ya, gitu. Oh, Enak itu. oke, coach. Oh. Coach, untuk bahagia, Hmm, apa power yang coach miliki sih? Powernya apa sih untuk bahagia? Powernya bahagia itu adalah power itu kan kekuatan ya. Kekuatan untuk bahagia itu adalah pikiran ya, kemauan, Pikiran. Oh, pikiran. pikiran. Oh, Ya, pikiran pikiran coach dan ya. hati. Pikirannya yang selalu nggak mikir kemarin, nggak mikir masa depan, tapi pikirannya hari ini aja. Jadi Oh, dia jadi nggak mau banyak pikiran. mikir. Kemudian yang paling paling penting buat dia itu hari ini dia bisa makan, dia bisa minum dan bersyukur itu aja, Coach. Oh, jadi pikiran membuat seorang tuh jadi bahagia. Betul itu, coach? Iya, maksudnya pikiran bukan pikiran apa, tapi pikirannya tenang gitu, Coach. Tenang. Oh, Iya, baru bikin bahagia. Kalau dia banyak pikiran ya rapah bahagia. oh, oke, oke, oke. Jadi bahagia dan pikiran tenang. Gitu, coach ya? Mhm. Mm-mm. Coach, mengapa bagi coach bahagia itu penting? Karena bahagia itu damai ya, Coach. Udah main. Mm-mm. Iya, Oh gitu coach iya, ya, damai iya, ya. damai. Mm-mm. Mengapa coach Oscar bahagia itu diperlukan coach? Mengapa bahagia diperlukan ya? Karena memang bahagia itu adalah cerminan kerendahan hati ya coach ya. Oh gitu. Oh, Iya. ya. Jadi orang kalau bahagia itu dia nggak mikirin besok harus bagaimana. Dia nggak mikirin nggak suka orang ini, nggak suka orang sana. Orang bahagia itu dia benar-benar bersyukur dan berterima kasih lah. Mm-mm. Ya. Luar biasa coach. Oh gitu coach. Oke oke, sip. Mantap sekali coach. Coaching ini. Oke coach, Makasih coach. apa kesimpulan yang dapat coach ambil dari sisi coaching ini coach? Baik, terima kasih coach Bambang. Jadi dalam sisi coaching ini yang bisa saya ambil adalah untuk menjadi orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa mengontrol semuanya dalam dirinya Mm-mm. secara sendiri gitu. Jadi Oh gitu. misalkan dia tidak harus bangun pagi, harus absen ke Mm-mm. kantor, Mm-mm. kerjaan dikasih, tapi Mm-mm. menurut saya bahagia itu dia bangun, dia punya banyak waktu buat keluarga, dia punya Mm-mm. usaha kecil Mm-mm. dan dia nggak perlu jadi budak korporat gitu loh, Coach.
Oke, oke. Baik, Coach. Saya tadi mendengarkan bahwa kesimpulan Coach ingin bahagia. Apakah benar, Coach? Ya, Hmm, saya pengen bahagia oke. karena Apakah, punya punya usaha. oke, bisa dari tuanya punya usaha, Coach ya? Oke. Apakah Coach memahami seluruh kesimpulan tersebut, Coach? Ya, Coach. Jadi di awal tahun 2026 saya akan sangat bahagia kalau saya sudah berhasil buka usaha saya itu, Coach. Oke, 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 oke. Oke. Hmm. Apakah ada yang belum dipahami, Coach? Yang belum saya pahami, yang belum saya pahami technically tentang bagaimana apa ya, bagaimana supaya bisnis itu tetap konsisten. Oh, gitu. Karena Hmm. memang itu bukan kita pelajari dari buku atau apa ya, tapi Hmm. itu kita rasakan sebagai pengalaman kita Hmm. Hmm. terjun ke dalam dunia bisnis itu. Hmm. Iya, iya. Oke. Apakah dimaksud dengan bisnis itu, Gus? Gus masa tua tuh, bisnis masa tua tuh dimaksudkan apa sih, Gus? Ya buat saya bisnis masa tua itu adalah yang saya infokan ke Coach Bambang bahwa itu semacam investasi, Coach. Oh, gitu. Iya, jadi bisnis masa tua itu adalah bisnis yang mana tetap berjalan pada saat kita sudah tidak bekerja lagi. Hmm. Ya, Oke, karena oke. istilah-istilah sekarang tuh lebih kerennya tuh dia punya passive income. Oh, Dia gitu. tidur, dia tidur aja duitnya tetap ngalir kan loh, Coach. Oh, gitu. Jadi ngalir Iya, jadi bahagia, Gus ya? ya, iya, karena memang dia sudah nggak perlu menunjukkan apa-apa lagi karena Hmm. bisnisnya jalan, ada bisnisnya gitu. Oke, oke. Oh, oke. Sip, mantap. Coach, apa Hmm. Coach lakukan seandainya Coach itu bisnisnya itu udah berjalan? Apakah ada action plan yang akan segera Coach lakukan? Nah ini coach yang harus saya lakukan adalah segera tanya teman-teman ini orangnya udah ada Oh, belum? gitu. Oh, gitu. Ya, ya. Hmm. Jadi, Karena kalau sudah ada kan tinggal saya kontak aja nanti gimana dia bisa nggak gitu. hmm, Mau hmm, nggak hmm, kita ajak ke sini dulu hmm, hmm, lewat hmm, Kupang. hmm, hmm, hmm. Lebih murah ya, naik darat. Iya, kan Oke. belum ada pendapatan ini. Oh, gitu. Oke, oke. Oke. Sebelum kita akhiri, Baik coach. apakah Coach membutuhkan feedback? Hmm, Feedback seperti apa yang ya, dibutuhkan, Coach? ya kira-kira menurut feedback ya, Coach Bambang bilang feedback ya. Hmm, hmm, hmm. Coach Bambang, apa saya, apakah Coach Bambang pernah punya pengalaman punya berbisnis gitu? Ada sih. Nanti kalau Coach Bambang eh, bisa nge-feedback kan kira-kira apa yang harus dilakukan pertama kali Coach untuk bisa Oke. punya bisnis itu Coach. Feedbacknya perlu, kuncinya itu bersabar. Bersabar. Jangan tergesa-gesa menjadi besar. Yang penting orang tuh tahu dulu. Mengenal. Mengenal, percaya, ya kan? Percaya, mengenal, percaya, bersabar, akhirnya jadi. Kok kok sepi terus tutup. Sepi tutup. Ya, siapa yang datang? Nggak mau. Akhirnya orang nggak mau datang. Hmm. Gitu, Bos. Ramai sepi Oke ya, Coach. sabar dibuka. Gitu, sabar. Gitu, Coach. Naik Dari turun saya. Coach ya. Oke. Oh. Oke, Coach. Oh. Baik, makasih Coach. Oke. Oh.
Gini coach, apakah ada feedback untuk saya yang coach berikan? eh so far saya melihat bahwa ini kan kita baru nyoba yang full version ya, Hmm. Bambang ya. Jadi benar-benar kita belum bisa apa ya, belum bisa mengikuti Hmm. framing apa ya, eh, proses coaching dari awal sampai akhir coach ya. Hmm. Kadang kita terdistorsi, kadang kita mengeneralisasi gitu kan coach. Tapi Hmm. saya melihat bahwa dari sesi full end to end ini Coach Bambang sudah mantap. Memang yang harus kita butuhkan itu Coach Bambang nggak harus nge-coach saya aja, saya nggak harus nge-coach Coach Bambang aja. Kita harus coba nyari yang lain juga gitu kan. Kayak Coach Bambang Hmm. kan sudah bisa untuk yang ngelihat segmen sama anak-anak gitu seperti apa. Pasti kan beda Hmm. nge-coach sama orang yang kerja. Pasti beda lagi nge-coach guru gitu kan Coach. Hmm. Jadi Coach Bambang punya pengalaman di Kucing Merdeka. Saya tuh nggak punya pengalaman di Kucing Merdeka. Sehingga ya saya pikir saya harus bisa lebih banyak jam terbang biar bisa seperti Coach Bambang lah. Coach Oke, Bambang oke. terus maju eh, terus siapin eh, teknik coaching ala Coach Bambang gitu. Hmm. Jadi kedepannya tuh biar lebih mantap lagi dan lebih afdol lagi Coach. Oke, sip. Thank you, coach. Oke, oke. Hmm. Oke, coach, terima kasih. Apakah ada tindakan selanjutnya untuk sesi coaching kita, coach? eh Besok nanti eh, bulan-bulan November saya pengen di coaching lagi untuk progresnya. Oke, Jadi Coach coach. Bambang nanyakan saya Siap. untuk Oke, apa-apa aja yang sudah siap sehingga biar bisa termonitor dan terkontrol, Coach. oke, oke. Oke. Thank you, coach. Baik, terima Semoga kasih banyak, Coach. coaching kita bermanfaat. Thank you. Terima Terima kasih. kasih. Stop.